Baik, di sini kami akan menyampaikan sebuah diskusi mengenai manusia, keberagaman, dan kesetaraan yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Ananda Joti Sutejo. Lalu ada teman saya, Erik Bintang Pangetasan. Lalu ada satu lagi teman saya yaitu Dewangga Juan. Masuk pada bagian pertama, makna keberagaman manusia. Pada dasarnya manusia itu tidak memiliki beragam jenis, melainkan hanyalah satu jenis. Walaupun satu jenis, setiap individunya, manusia hanya memiliki banyak perbedaan. Perbedaan inilah yang dimaksud dengan ciri khas dari manusia tersebut. Ciri khas ini meliputi beberapa hal. Contohnya dari ciri khas fisik, yaitu mata sipit, mata lebar, kulit hitam, kulit putih, badan gemuk, badan tinggi. Kemudian ada juga dengan ciri khas perilaku, contohnya sikap, tingkah laku, dan cara berkomunikasi atau tata bahasa. Walaupun setiap individu manusia berbeda-beda, manusia merupakan makhluk sosial yang artinya manusia tidak bisa hidup sendiri, di mana manusia membutuhkan orang lain dengan cara membentuk suatu kelompok persekutuan hidup. Tiap persekutuan hidup manusia juga beragam contoh pastinya. Lalu masuk pada bagian makna kesetaraan atau kesederajatan manusia. Apa sih yang dimaksud dengan kesetaraan atau kesederajatan itu sendiri? Kesetaraan atau kesederajatan merupakan suatu sikap mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak, serta persamaan kewajiban sebagai sesama manusia. Implikasinya adalah perlunya jaminan akan hak-hak setiap manusia agar dapat direalisasikan, serta perlunya merumuskan sejumlah kewajiban-kewajiban yang dapat dilaksanakan agar terciptanya kehidupan yang lebih tertib. Manusia diciptakan oleh Tuhan memiliki sebuah kedudukan atau kesetaraan ataupun kesederajatan yang sama antar setiap individu manusia. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, mengenai pengaruh keragaman terhadap kehidupan beragama, bermasyarakat, dan kehidupan global. Pengaruh keragaman terhadap kehidupan beragama dan menimbulkan dampak positif dan negatif. Pengaruh keragaman terdapat kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan di dalam masyarakat tersebut akan terjadi banyak percampuran-percampuran kebudayaan atau penyerapan antara suku budaya dengan budaya lain. Di antara budaya-budaya tersebut ada yang mampu bertahan dan ada yang tidak mampu bertahan, sehingga tenggelam. Pengaruh keragaman dalam kehidupan global dapat menimbulkan berbagai dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif yang dapat dilihat antara lain negara berkembang menjalin kerjasama dengan negara lain, negara maju, sehingga negara tersebut dapat mengambil hal-hal baik yang dapat ditiru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah implikasi makna kesederajatan. Ada beberapa sikap implikasi dalam makna kesederajatan yang dapat kita lihat seperti bawah ini. Yang pertama, sikap mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban sebagai sesama manusia. Yang kedua, perlunya jaminan akan hak-hak setiap manusia. Hal ini bisa kita merealisasikan, serta kita merumuskan kewajiban-kewajiban apa yang dibutuhkan sehingga hidup dan kehidupan kita sebagai manusia bisa tertib. Dalam hal ini, kesetaraan dan kesederajatan akan muncul suatu problematika, yaitu diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Jadi, diskriminasi merupakan suatu tindakan melakukan perbedaan terhadap seorang atau kelompok berdasarkan ras, agama, suku, etnis, kelompok, golongan, dan masih banyak lagi. Tetapi, pemerintah Indonesia telah menerapkan undang-undangnya. Pasal 281 ayat 2 UUD NKRI 1945 telah menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersikap diskriminatif atas dasar apapun
dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan tersebut. Sementara itu, Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang HAM menegaskan bahwa setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat. Selanjutnya, problematika keragaman dan kesetaraan serta solusinya dalam kehidupan. Problematika keragaman yang dikemukakan oleh Van den Berg mengenai sifat manusia majemuk, yaitu terjadi segmentasi dalam kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan berbeda. Selain itu, manusia majemuk memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi. Namun, kurangnya pengembangan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai sosial yang sifatnya dasar mengakibatkan sering terjadinya konflik antar kelompok. Solusi problem keberagaman antara semangat religius, nasionalisme, pluralisme, dan humanisme. Dialog antar umat beragama serta membangun suatu pola komunikasi untuk interaksi antar agama, media massa, serta harmonisasi dunia. Problematika kesetaraan timbul akibat adanya sikap dan perilaku manusia untuk tidak mengakui adanya persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar manusia yang sering disebut diskriminasi. Upaya yang dibuat untuk menghapus diskriminasi yaitu tercantum dalam UU Nomor 39 Tahun 1999, RPJMN tahun 2004 sampai 2009, UU Nomor 23 Tahun 2002 dan 2004. Baik, setelah sedikit penyampaian mengenai topik di atas, saya akan menanyakan, lebih tepatnya diskusi sih. Saya akan menanyakan kepada Erik, hal-hal apa aja sih yang dapat dilakukan untuk memperkecil suatu masalah yang timbul karena adanya pengaruh negatif nih dari keragaman itu sendiri. Oh, baik. Jadi, terdapat beberapa hal untuk memperkecil masalah yang diakibatkan oleh pengaruh negatif keragaman itu sendiri, yaitu 1. Semangat religius. Semangat religius merupakan suatu tindakan oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai dan norma agama dalam menghadapi arus globalisasi, modernisasi, dan westernisasi. Selanjutnya, semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme merupakan suatu tindakan di mana masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam menghadapi berbagai penghalang dari luar yang dapat menyebabkan pudarnya nilai toleransi dan gotong royong dalam berbagai kalangan, suku, agama, ras, dan antar golongan. Selanjutnya, semangat pluralisme. Semangat pluralisme merupakan menyadari bahwa negara Indonesia terdiri dari berbagai macam suku. Bangsa kita telah menjadi bangsa yang besar dan bisa membangun karena telah berhasil menyatukan berbagai perbedaan suku, agama, maupun ras dalam satu kesatuan yang utuh. Dan yang paling penting ada semangat humanisme. Apa itu semangat humanisme? Baik, di sini saya akan menjelaskan semangat humanisme sendiri merupakan suatu semangat di mana masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya memikirkan jalan keluar masalah yang terjadi dalam hubungan antar manusia atau golongan agar tidak ada terjadi konflik yang terus menerus dan menuju Indonesia Raya. Oh, gitu ya. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan, di sini saya ingin menanyakan kepada Juan Silakan. mengenai materi yang sudah disampaikan tadi. Sekarang ini kan banyak sekali terjadi diskriminasi. Iya. Karena banyak orang melakukan perilaku diskriminasi seperti itu. Iya. Apakah mereka tidak memiliki sifat manusia yang menghargai manusia lain? Oh, baik Mas Erik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan sedikit menjelaskan. Jadi ada 3 faktor penting yang menyebabkan manusia berperilaku seperti itu. Yang pertama yaitu dari keluarga. Jadi pendidikan keluarga itu sangat penting untuk menentukan sikap ke depannya. Tentu saja tentang pengetahuan tentang diskriminasi tersebut. Tidak kalah penting, faktor yang kedua yaitu dari lingkungan sekitarnya. Dari mana mereka bergaul, siapa teman mereka, itu juga sangat menentukan sikap mereka. Yang ketiga yang menurut saya paling penting adalah dari pendidikan mereka. Seberapa
jauh pendidikan mereka, apakah mereka berpendidikan atau tidak, itu juga sangat mempengaruhi dari sikap mereka tersebut. Seperti itu. Oh iya Jun, saya jadi mengerti. Iya. Oh iya, saya jadi ingat dari penjelasan Kak Nanda tadi, saya jadi ingin bertanya sesuatu. Oh iya, boleh. Jadi kan Apa? Nanda tadi menjelaskan dari persekutuan hidup manusia kan beragam ya. Nah, tadi belum disebutkan contohnya. Apa bisa disebutkan beberapa contoh Kak Nanda? Baik, sebenarnya itu kan persekutuan hidup manusia itu kan sangatlah beragam ya. Tapi di dalam keberagaman itu lebih tepatnya diklasifikasikan kembali menjadi beberapa bagian sebenarnya. Yang pertama itu ada ras, yang kedua ada agama, lalu suku budaya, ekonomi, status sosial, lalu yang terakhir itu ada tempat tinggal. Ada 6 ya? Iya, betul, ada 6. Baik, setelah diskusi dari kita ini, kami menyimpulkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dengan keberagaman dan ciri khas masing-masing. Namun sederajat setiap individu tetap sama atau setara di mata Tuhan. Keberagaman bukanlah menjadi penghalang bagi sumber masalah, namun menjadikan sarana untuk terwujudnya persatuan. Di lain sisi, problematika kesetaraan timbul akibat sikap dan perilaku manusia untuk tidak mau mengakui adanya persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara manusia. Upaya untuk dapat menghapus tindakan diskriminasi tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, RPJMN 2004 sampai 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan 2004. Demikian penyampaian materi mengenai manusia, keberagaman, dan kesetaraan dan diskusi yang sudah kami sampaikan. Semoga materi dan diskusi ini bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Terima kasih.